Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Amalia dari Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review kuliah tamu mata kuliah bioteknologi yang menghadirkan 3 ahli atau pakar bioteknologi di antaranya. Pada bidang bioteknologi kesehatan, ada Bu Yusnita Mirna Anggraini, M.Biotek, dari Balai Besar Permasalahan dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga. Kemudian di bidang bioteknologi pertanian, ada Bapak Nur Akbar Arafatullah, PhD, dari Departemen Mikrobiologi Pertanian UGM, serta bioteknologi lingkungan, ada Bu Anissa Nur Latifah, PhD, dari Departemen Teknik Lingkungan UII. Baiklah, langsung saja kita tampilkan dari hasil review yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama, ada ruang lingkup bioteknologi. Nah, di dalam aplikasinya, bioteknologi itu menggunakan rekayasa genetika untuk memanipulasi genom tanaman dengan tujuan mendapatkan tanaman yang unggul dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, dari pengertian bioteknologi sendiri itu adalah teknologi yang dikembangkan dengan memanfaatkan organisme, baik secara utuh maupun bagian-bagiannya saja, untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Perkembangan bioteknologi modern telah sampai pada pemanfaatan organisme pada level molekulernya dan terkait dengan rekayasa genetika. Kemudian pada kuliah tamu atau webinar yang disampaikan oleh para ahli, diantaranya ada bioteknologi bidang kesehatan, bioteknologi pertanian, kemudian bioteknologi lingkungan. Saya mulai dari bioteknologi kesehatan. Bioteknologi dalam bidang kesehatan memberikan kesempatan dalam pemecahan masalah, yaitu mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit genetis, menurut Wasila et al. Tahun 2019. Nah, penyakit menular vektor yang dijelaskan pada bioteknologi kesehatan, yaitu ditularkan salah satunya berupa vektor berupa serangga atau dari arthropoda. Jadi tidak ditularkan langsung oleh manusia. Nah, vektornya itu berupa nyamuk, bungau, kutu, lalat. Nah, kemudian 3 contoh genus nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit, itu yang pertama ada Aedes, kemudian Anopheles, dan Culex. Nah, berikut terdapat gambar-gambar dari nyamuk. Yang pertama ada Aedes albopictus, kemudian Anopheles, Sauropa columbiae, kemudian Culex nigriparus, Aedes taeniorticus, Sauropora silata. Selanjutnya tipe-tipe patogen yang menyerang yaitu ada virus, parasit, bakteri, dan ektoparasit. Famili virus yang sering menyerang manusia dengan perantaraan nyamuk. Yang pertama ada dari genus Togaviridae, contohnya alpha virus, yang menyebabkan penyakit chikungunya melalui perantara nyamuk atau Aedes aegypti. Kemudian yang kedua, Flaviviridae pada nyamuk dengue. Kemudian contohnya yaitu Flavivirus, yang menyebabkan penyakit demam kuning, DBD, dan dengue shock syndrome melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Jadi ini perbedaan dari alpha virus dan flavivirus. Keduanya termasuk pada virus yang susunan materi genetiknya berupa RNA dengan single strand chain. Kemiripan terhadap penyakit yang ditimbulkan termasuk dalam epidemiologinya. Nah, sebagian besar ditularkan oleh arthropoda, sehingga dikenal sebagai arbovirus atau arthropod-borne virus. Berbeda dalam ukuran, morfologi, urutan gen, dan replikasi. Yang pertama, alpha virus. Dia melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran plasma, sedangkan flavivirus melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk di membran internal. Ini merupakan struktur dari alpha virus dan flavivirus. Nah, kemudian penyakit chikungunya. Selama gejala chikungunya, nyeri berlangsung beberapa hari sampai 1 minggu. Asal demam chikungunya
yaitu ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti. Kemudian demam chikungunya. Penderita seolah-olah menjadi lumpuh dan sakit ketika bergerak. Kemudian ada masa inkubasi demam, yaitu 3-11 hari, terbanyaknya yaitu pada saat 2-4 hari, menurut medcom.id. Nah, selanjutnya kita beralih ke bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian merupakan bidang ilmu yang cukup luas dan sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia sebagai negara agraris yang mudah menumbuhkan tanaman karena mendapat penyinaran yang penuh, sehingga dapat menumbuhkan tanaman secara terus-menerus selama 1 tahun. Tanaman terus mensuplai kalori untuk manusia yang persentasenya 90%, kemudian 80% protein, sisanya berasal dari hewan. Kemudian outcome bioteknologi pertanian. Yang pertama, dari tanaman. Mendapatkan varietas tanaman, seperti transgenic garden, rice, tomato, tobacco, cauliflower, potato, dan banana. Kemudian yang kedua, dari hewan. Dapat memperoleh susu sapi yang lebih banyak, yaitu pada domba doli. Kemudian yang ketiga, bakteri. Engineered bacteria, modifikasi rhizobium yang fiksasi nitrogen, sehingga fiksasi nitrogen dapat berjalan dengan optimal. Nah, yang melatar belakangi dari bioteknologi pertanian ini, yaitu dari permasalahannya sendiri, yaitu populasi manusia semakin meningkat, sehingga peluang penyakit juga ikut meningkat. Oleh karena itu, lahan pertanian akan semakin menyusut. Nah, konsekuensinya banyak yang terjadi malnutrisi karena produksi makanan tidak imbang dengan kenaikan populasi. Solusi yang diharapkan yaitu mendapatkan hasil yang optimal, namun dengan pupuk yang cukup atau tidak terlalu banyak. Nah, tentunya harus mengembangkan varietas yang yieldnya lebih besar dan potensi energinya lebih optimal. Untuk meningkatkan produktivitas tidak hanya bergantung pada pupuk, namun masih banyak faktor lain seperti ada tidaknya penyakit. Kemudian implementasinya, yang pertama, alat untuk meneliti kemungkinan yang menjadi solusi yaitu yang pertama generasi pertama melalui in vitro culture atau kultur in vitro tanaman yang berupa sel, jaringan, dan organ. Kemudian genome analysis yaitu bagian yang menguntungkan atau tidak. Yang ketiga, genom manipulasi, yakni memanipulasi bagian yang menguntungkan bisa di-remove atau overekspresi. Dalam gen manipulasi harus ada kultur jaringan. Nah, yang kedua itu pengaplikasian genom manipulasi. Yang pertama ada genom analysis atau sequencing atau pengurutan. Nah, dari sequencing ini dapat membandingkan tanaman yang sehat dan sakit. Kemudian agrobacterium memiliki TI plasmid yang bisa dimodifikasi untuk mentransfer gen yang diinginkan. Secara alami, proses infeksi agrobacterium yang mempunyai gall biasanya tanaman legum. Nah, diindikasikan bahwa terinfeksi agrobacterium. Selanjutnya, berikut proses infeksinya agrobacterium, yaitu yang pertama memasukkan gen untuk memproduksi gall tadi melalui TI plasmid. Oleh karena itu, kita dapat memakai metode yang sama, yaitu dengan mengambil TI plasmid dari agrobacterium, kemudian memodifikasi dengan menambahkan gen yang diinginkan, kemudian dikembalikan lagi ke agrobacterium, dan menggunakan sebagai vektor untuk menginfeksi tanaman. Contoh penelitian yang menjadi solusi yaitu tanaman yang resisten terhadap virus, yaitu seperti pepaya, gluten free, golden rice, drought tolerant, meles pada jagung, bananas enriched in vitamin A. Di Indonesia baru ada 2 varietas tanaman transgenik atau dari hasil modifikasi gen, yaitu jagung dan tebu. Dan selanjutnya pada bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan yaitu bioteknologi yang mengembangkan penggunaan dan regulasi sistem biologi untuk remediasi, sehingga lingkungan yang terkontaminasi dapat segera teratasi. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa tanah, udara, air, maupun sedimen. Nah, berikut manfaat-manfaat dari bioteknologi lingkungan. Yang pertama, menghilangkan limbah berbahaya atau dengan cara bioremediasi. Dan yang kedua, ada ekologi molekuler, mempelajari pembentukan tanah, komunitas mikroba, air limbah. Yang ketiga, konservasi biodiversitas, yaitu dengan memonitoring atau pengawasan pada mikroorganisme yang berisiko punah. Kemudian menciptakan sumber energi alternatif atau biofuel dan bioplastik.
Nah, apa yang mendukung dari sebuah ekosistem tanah? Yaitu tanah yang matang atau subur, terbentuk dari tanah yang tidak atau belum ada nutrisi. Nah, terdapat 4 aspek di dalamnya, seperti aspek biologi dalam pembentukan tanah, aktivitas siklus biogeokimia, produktivitas organisme dalam tanah, kemudian keragaman mikroba dalam tanah. Berikut siklus biogeokimia yang terjadi pada tanah. Pertama, tanaman mendapatkan nutrisi dari matahari, kemudian menghasilkan energi yang akan memberikan organik karbon di dalam tanah, sehingga karbon tersedia di tanah dalam kondisi yang melimpah. Kemudian pada tanah yang sifatnya newly exposed substrate, bagaimana tanah saat terbentuk dari substrat yang baru. Nah, contoh dari itu adalah erupsi Gunung Merapi yang mengeluarkan volcanic deposit, sehingga dapat diketahui bagaimana deposit tersebut menutupi lahan. Kemudian dalam penelitian menunjukkan bahwa volcanic deposit tidak terdeteksi unsur karbon dan nitrogen, di mana unsur karbon dan nitrogen adalah unsur makro yang dibutuhkan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme tanah dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian ada proses mikroba tanah yang mampu mengubah kondisi plant environment menjadi plant growing environment dari yang tidak ada nutrisi seiring dengan terjadinya pembentukan tanah, maka akan terkandung nitrogen dan karbon. Selanjutnya, pembentukan ekosistem mikroba di tanah newly exposed substrate. Yang pertama, kolonisasi mikroba di dalam substrat yang baru. Metagenomics menunjukkan adanya perubahan komposisi mikroba dari Xenolithotropes, yaitu golongan Acidiobacillus didominasi oleh Heterotrophs, yaitu golongan Leptospirillum, yaitu kedua golongan bakteri yang merupakan ionosidater, yaitu memanfaatkan tanah panas untuk sumber energi. Dan yang kedua, suksesi mikroba sebelum adanya kolonisasi oleh tanaman. Nah, mikroba-mikroba tersebut mampu menggunakan atmosfer trace gas, yaitu ada CO, H2, TBS, H2S, dan DM5, yaitu untuk mendapatkan energi. Mikroba bisa melakukan proses chemolitotrofik, yaitu dari karbon dioksida dan hidrogen dari atmosfer sebagai sumber energi. Kemudian yang ketiga, suksesi mikroba setelah ada koloni tanaman. Penelitian ini dilakukan oleh Castle et al. Tentang retreating glacier atau pencairan es, yang menunjukkan bahwa tanah awal ke subur menunjukkan perubahan mikroba. Tanah yang subur didominasi oleh Acidiobacteria dan Alpha Proteobacteria. Awal pembentukan didominasi oleh Beta Proteobacteria. Nah, berikut penelitian yang dilakukan oleh pakar yang berjudul The Role of Microbes in Soil Formation, taken from the early microbial ecosystem of Gunung Merapi Volcanic Deposit. Nah, di situ terdapat permasalahan, apakah di substrat yang baru terdapat kolonisasi dari beta proteobacteria, kemudian apa ada suksesi mikroba dengan adanya tanaman lumut. Yang ketiga, bagaimana jika dibandingkan dengan komunitas mikroba di kedua site dengan site forest. Nah, melihat dari keanekaragaman atau komposisi mikroba dengan DNA base, mengekstrak DNA volcanic deposit menggunakan metode CTAB, kemudian diperoleh total DNA, dan dilihat keragaman komposisinya, yaitu dengan struktur mikroba. Kedua, kelimpahan gen 16F rRNA dianalisis dengan qPCR. Kemudian yang ketiga, analisis keragaman komunitas bakteri menggunakan pendekatan CRFLP oleh 16R RNA gen. Kemudian yang keempat, analisis struktur komunitas bakteri dengan NGS, yaitu 454 pyrosequencing of 16S RNA gen. Hasilnya itu tidak terdeteksi karbon dan nitrogen. Masih terdapat koloni bakteri dengan total 1,7 kali 10⁵ sampai 8,5 kali 10⁵ PFU per gram. Kemudian hasil NGS, yakni komunitas bakteri pada NGS berbeda dengan site yang ditumbuhi lumut dan tanah. Nah, bakteri yang mendominasi yaitu beta proteobacteria di setiap site. Namun pada tingkat family ada perbedaan bakteri. Jadi itu tadi pembahasan dari hasil review yang telah saya lakukan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan review. Sebelumnya terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.